Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa dengan NIM 210330062 dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas kalkulus lanjutan. Di sini materi yang akan saya bahas itu tentang materi ekstrim bersyarat satu pengali Lagrange dan ekstrim bersyarat lebih dari satu pengali Lagrange. Nah, di sini itu saya akan membahas, yang pertama yang akan saya bahas itu tentang ekstrim bersyarat satu pengali Lagrange beserta contohnya, dan yang kedua itu tentang ekstrim bersyarat lebih dari satu pengali Lagrange beserta contohnya. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ekstrim bersyarat satu pengali Lagrange. Pengali Lagrange adalah metode untuk mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Metode ini dinamai dari matematikawan Prancis Italia, yaitu Joseph Louis Lagrange. Metode Lagrange ini digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik stasioner dari masalah optimis dengan kendala persamaan. Nah, nilai ekstrim bersyarat. Dalam menentukan ekstrim fungsi fx, y dengan syarat gx, y sama dengan 0, tentukan dengan memenuhi persamaan fungsi Lagrange. Jadi di sini kita dapat menentukan suatu fungsi objektif yaitu fx, y itu dengan kendalanya adalah gx, y sama dengan 0. Dengan cara menentukan fungsi persamaan baru yaitu fungsi Lagrange-nya yang ini. Nah, jadi di sini kita membuat suatu persamaan baru di langkah yang pertama ini. Sini kan ada langkah menentukan nilai ekstrim dengan pengali Lagrange. Di sini itu kita membentuk fungsi baru yaitu fx, y, lambda sama dengan fx, y ditambah lambda dikali dengan gx, y. Nah, yang kedua itu menentukan turunan parsial dari masing-masing variabelnya. Jadi pada langkah pertama itu kan tadi terbentuk fungsi baru dengan 3 variabel, yaitu x, y, dan lambda. Nah, langkah yang ketiga itu memenuhi syarat ekstrimum, maka fx sama dengan 0, fy sama dengan 0, dan f lambda sama dengan 0. Nah, pada langkah ketiga ini, syarat ekstrimumnya itu adalah setiap turunan parsialnya itu disama dengankan 0. Nah, langkah yang keempat itu menentukan nilai x, y, dan lambda dengan eliminasi substitusi. Yang terakhir itu menentukan nilai maksimum atau minimum dengan substitusi titik ke fungsi fx, y. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama itu tentukan nilai maksimum fungsi fx, y sama dengan x dikali y dengan syarat gx, y itu adalah x ditambah y dikurang 16 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya itu yaitu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama itu kita bentuk dulu fungsi Lagrange-nya, yaitu yang ini fx, y, lambda sama dengan fx, y ditambah lambda dikali gx, y. Nah, nilai fx-nya itu kan ini xy, jadi kita substitusikan ditambah dengan lambda nilai gx-nya kan yang ini, jadi kita masukkan juga atau kita substitusikan. Nah, langkah kedua itu kita akan menentukan turunan parsial dari masing-masing variabel pada langkah yang pertama ini. Nah, di sini terdapat 3 variabel, maka yang pertama itu fx-nya atau turunan parsial terhadap x, berarti yang mengandung variabel x. Di sini ada x dikali y, berarti turunan terhadap x itu yaitu y, sehingga kita tulis di sini y ditambah lambda sama dengan 0. Itu sebagai
persamaan pertama. Yang kedua itu Fy sama dengan 0. Nah, ini juga sama, turunan parsial terhadap Y itu berarti yang mengandung variabel Y di sini. Jadi, X tambah lambda sama dengan 0, itu persamaan kedua. Begitupun dengan yang turunan parsial yang ketiga itu F lambda sama dengan 0, yaitu X tambah Y dikurang 16 sama dengan 0, itu persamaan 3. Nah, langkah yang ketiga itu memenuhi syarat ekstremumnya, yaitu dengan kita sama dengankan 0. Semua turunan parsialnya kita sama dengankan 0. Selanjutnya, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Dan persamaan satunya yaitu Y tambah lambda sama dengan 0, dan persamaan 2-nya X tambah lambda sama dengan 0. Sehingga X dikurang Y, ini kan lambdanya habis, jadi tersisa Y dikurang X sama dengan 0. Itu disebut dengan persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Yang dimana persamaan 3 itu X tambah Y sama dengan 16, karena ininya itu pindah ruas ke sini, jadi sama dengan 16. Kemudian persamaan 4 yaitu min X tambah Y sama dengan 0. Y-nya itu pindah ruas. Ini sama halnya dengan ini. Min X tambah Y sama dengan 0. Sehingga kita peroleh, karena di sini X dikurang min X itu sama dengan 2X. Y-nya habis, sehingga 2X sama dengan sehingga hasilnya itu sisa 2X sama dengan 16. Menghasilkan X sama dengan 8 karena 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, karena kita sudah menemukan nilai X-nya, maka kita substitusi nilai X sama dengan 8 ke persamaan 4. Persamaan 4 kan yang ini. Y dikurang X sama dengan 0. Nah, di sini kita substitusikan X-nya kan 8, jadi Y dikurang 8 sama dengan 0, menghasilkan Y sama dengan 8, karena 8-nya pindah ruas. Nah, kita juga telah menemukan nilai dari Y. Sekarang itu kita substitusikan lagi nilai Y sama dengan 8 ke persamaan 1. Persamaan satunya yang ini, Y ditambah lambda sama dengan 0. Nah, nilai Y-nya kan 8, jadi kita substitusikan 8 ditambah lambda sama dengan 0, menghasilkan lambda sama dengan min 8, karena 8-nya pindah ruas dari positif menjadi negatif. Sehingga diperoleh titik 8,8. Kenapa di sini 8,8? Karena titik X-nya kan 8 dan titik Y-nya itu 9. Titik Y-nya itu 8. Sekarang kita substitusikan titik 8,8 ini atau titik X dan Y-nya ke fungsi fx, y sama dengan xy. Nah, fx, y sama dengan xy sama dengan 8 dikali 8, karena X-nya 8 dan Y-nya juga 8, jadi 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi nilai maksimum dari fungsi fx, y sama dengan X dikali Y itu adalah 64. Selanjutnya, kita ke soal yang kedua, yaitu sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang X dan Y dengan biaya yang dirumuskan Cx, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3XY dikurang 6Y untuk meminimumkan biaya berapa banyak tiap yang diproduksi agar jumlahnya tetap 42. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu, jadi di sini ada kata jumlahnya. Nah, jumlahnya di sini berarti jumlah dari barang yang ditanyakan, kan? Jadi di sini adalah X ditambah Y sama dengan 42. Jadi ini adalah sebagai fungsi kendalanya, sehingga kita tuliskan Y, X, Y sama dengan X ditambah Y dikurang 42 sama dengan 0. Nah, sesuai dengan langkah-langkahnya itu, kita ke langkah pertama, yaitu dengan membentuk fungsi baru atau fungsi Lagrange-nya, yaitu fx, y, lambda sama dengan fx, y ditambah dengan
lambda Gx, Y itu sama dengan, kan nilai fxy atau cxy-nya x, y-nya ini di sini kan ini x kuadrat ditambah 3y dikurang 6y ditambah dengan lambda dikali x tambah y dikurang 42. Nah, selanjutnya itu kita melangkah untuk menentukan turunan parsial. Kan di sini juga terdapat 3 variabel, jadi di sini yang pertama itu fx sama dengan 0. Ini jadi fx itu berarti turunan parsial terhadap x. Berarti yang mengandung yang mengandung variabel x di sini. Sehingga menghasilkan 2x dari mana 2x karena ini turunan dari x kuadrat. Jadi 2x ditambah 3y ditambah lambda sama dengan 0 itu adalah persamaan 1. Dan yang kedua, fy sama dengan 0 yaitu 3x dikurang 6 ditambah lambda sama dengan 0 itu persamaan kedua. Dan yang ketiga itu f lambda sama dengan 0 yaitu x ditambah y dikurang 42 sama dengan 0 itu persamaan ketiga. Nah, pada langkah ketiga kan itu memenuhi syarat ekstremumnya, yaitu dengan kita sama dengankan 0 semua turunan parsialnya. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya ini 2x ditambah 3y ditambah lambda sama dengan 0. Dan persamaan 2-nya itu 3x dikurang 6 ditambah lambda sama dengan 0. Sehingga menghasilkan ini 2x dikurang 3x itu sama dengan min x. Nah, ini kemudian 3y ditambah 3y dikurang, di sini kan min 6, terus ada di sini juga ada min, berarti positif, jadi ditambah 6. Ini lambdanya habis, jadi sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita eliminasi ini min x tambah 3y ditambah 6 itu sama dengan 0. Itu merupakan persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan keempat. Persamaan 3-nya itu 3x x ditambah 3 sama dengan 42. Dan persamaan 4-nya itu min x tambah 3y sama dengan min 6. Kemudian x ditambah min x kan habis, jadi tersisa y ditambah 3y sama dengan 4y. Dan 42 ditambah min 6 itu hasilnya 36. Sehingga menghasilkan 4y sama dengan 36. Dan sehingga y sama dengan 9 karena 36 dibagi 4 itu adalah 9. Nah, kita telah memperoleh nilai dari y-nya. Sekarang kita substitusi y sama dengan 9 ke persamaan 4. Nah, persamaan 4-nya itu min x tambah 3y ditambah 6 sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilai y-nya, jadi min x ditambah 3 dikali 9 ditambah 6 sama dengan 0. Menghasilkan min x ditambah 33 sama dengan 0, sehingga x-nya adalah 33. Karena ketika 33-nya pindah ruas, maka hasilnya itu min x sama dengan min 33. Dan x-nya sama dengan 33 karena kan ada min di sini. Jadi x-nya adalah 33. Nah, kita juga telah memperoleh nilai x-nya. Sekarang kita substitusi x sama dengan 33 ke persamaan kedua. Persamaan keduanya itu ini 3x dikurang 6 ditambah lambda sama dengan 0. Kita masukkan nilai x-nya. 3 dikali 33 dikurang 6 ditambah dengan lambda sama dengan 0. Sehingga menghasilkan 99 dikurang 6 ditambah lambda sama dengan 0. Menghasilkan 93 ditambah lambda sama dengan 0. Itu menghasilkan nilai lambda sama dengan min 93. Karena 93-nya pindah ruas dari positif menjadi negatif. Nah, sehingga kita peroleh titik x, dan y-nya, yaitu nilai x-nya 33 dan nilai y-nya 9. Selanjutnya kita substitusi titik 33 atau titik x dan y-nya ke cx, y sama dengan x kuadrat ditambah 3xy dikurang 6y. Menghasilkan, kita substitusi, maka nilai x-nya kita ganti 33, jadi 33 kuadrat ditambah dengan 3 dikali x dikali y, yaitu 33 dikali 9 dikurang 6 dikali 9 itu hasilnya 1926. Jadi
biaya minimumnya adalah 1.926. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga itu tentukan nilai maksimum fungsi f x, y sama dengan x kuadrat ditambah 2xy dikurang 3y dengan syarat g x, y itu adalah x tambah y dikurang 25 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya itu sama juga dengan cara penyelesaian contoh 1 dan contoh 2, yaitu sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah yang pertama itu kita harus tentukan dulu fungsi Lagrange-nya, yaitu f x, y, lambda sama dengan x kuadrat ditambah 3xy ditambah 3y ditambah lambda dikali dengan x tambah y dikurang 25. Nah, selanjutnya itu kita ke langkah yang kedua, yaitu menentukan turunan parsialnya, yaitu fx sama dengan 0, menghasilkan 2x tambah 3y tambah lambda sama dengan 0, itu persamaan 1. Dan yang kedua itu fy sama dengan 0, yaitu 3x tambah 3 ditambah lambda sama dengan 0, itu merupakan persamaan kedua. Dan 3y itu, yang ketiga itu f lambda sama dengan 0, yaitu x tambah y dikurang 25 sama dengan 0, itu persamaan 3. Nah, selanjutnya itu kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, di mana persamaan satunya itu 2x tambah 3y tambah lambda sama dengan 0, dan persamaan 2-nya itu 3x tambah 3 tambah lambda sama dengan 0, yaitu menghasilkan 2x dikurangi 3x itu sama dengan min x tambah 3y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Yang mana persamaan 3-nya itu adalah persamaan 3-nya itu x tambah y sama dengan 25, dan persamaan 4-nya min x tambah 3y sama dengan 3, menghasilkan ini x ditambah dengan min x itu kan habis, jadi tersisa y ditambah 3y itu sama dengan 4y. Kemudian 25 ditambah 3 itu sama dengan 28, sehingga 4y sama dengan 28 menghasilkan y sama dengan 7. Karena 28 dibagi 4 itu sama dengan 7. Nah, selanjutnya itu kita substitusi nilai y sama dengan 7 itu ke persamaan 4. Di mana persamaan 4-nya itu min x ditambah 3y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita substitusi min x tambah 3 dikali 7 dikurang 3 sama dengan 0, menghasilkan min x tambah 18 sama dengan 0, menghasilkan x sama dengan 18. Selanjutnya, karena kita telah menemukan nilai x-nya, maka kita substitusi nilai x sama dengan 18 ke persamaan kedua. Persamaan keduanya itu ini, 3x ditambah 3 ditambah lambda sama dengan 0. Kita masukkan nilai x-nya, yaitu 3 dikali 18 ditambah 3 tambah lambda sama dengan 0, yaitu menghasilkan 54 ditambah 3 ditambah lambda sama dengan 0, itu menghasilkan nilai lambda sama dengan min 57. Sehingga diperoleh titik x dan y-nya itu 18 dan 7. Kemudian kita substitusi titik x dan y-nya itu, titik x-nya 18 dan titik y-nya 7 ke fungsi fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 2xy dikurang 3y. Kita masukkan semua nilainya, yaitu 18 kuadrat ditambah 2 dikali 18 kali 7 dikurang 3 kali 7, itu hasilnya 555. Jadi nilai maksimumnya adalah 555. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ekstrim bersyarat lebih dari satu pengali Lagrange. Nah, di mana nilai ekstrim bersyarat untuk mencari nilai ekstrim dari f, y, z dengan kendala g, x, y, z sama dengan 0 dan h, x, y, z sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan persamaan fungsi Lagrange.
di mana fungsi Lagrange-nya itu f sama dengan x, y, z, lambda, mu sama dengan fx, y, z ditambah dengan lambda dikali g, x, y, z ditambah dengan mu dikali h, x, y, z. Nah, titik yang diperoleh merupakan titik kritis f, serta lambda dan mu disebut pengalih Lagrange bersesuaian. Adapun langkah menentukan nilai ekstrem fungsi dengan dua syarat, yaitu yang pertama membentuk fungsi baru f dalam kurung x, y, z, lambda, mu itu sama dengan f x, y, z ditambah dengan lambda dikali g, x, y, z ditambah dengan mu dikali h, x, y, z. Nah, yang kedua, menentukan turunan parsial dari semua variabel pada langkah pertama. Yang ketiga itu memenuhi syarat ekstremum, maka fx sama dengan 0, fy sama dengan 0, fz sama dengan 0, f lambda sama dengan 0, dan f mu sama dengan 0. Yang langkah yang keempat itu menentukan nilai x, y, z, lambda, dan mu dengan eliminasi substitusi. Nah, yang kelima itu membandingkan nilai fungsi titik kritis untuk memperoleh nilai maksimum atau minimumnya. Baik, langsung saja kita ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu, tentukan semua harga ekstrim f, x, y, z sama dengan x dikali z ditambah y dikali z bila titik x, y, z-nya itu terletak pada perpotongan permukaan x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 2 dan y dikali z sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaian ini itu sama dengan contoh nomor 1, yaitu sama pada contoh materi sebelumnya. Nah, di sini juga kita sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita tentukan kita tentukan fungsi Lagrange-nya. Fungsi Lagrange-nya itu ini kita substitusikan menghasilkan x dikali z ditambah y dikali z ditambah dengan lambda dikali x kuadrat ditambah z kuadrat dikurang 2 ditambah dengan mu dikali y z dikurang 2. Nah, langkah kedua itu menentukan fungsi parsialnya atau menentukan turunan parsialnya, yang dimana fx sama dengan 0. Di sini kan terdapat 5 variabel, jadi di sini kita juga menentukan 5 variabelnya. Fx sama dengan 0, menghasilkan z ditambah 2 lambda dikali x sama dengan 0 itu persamaan 1. Kemudian fy-nya sama dengan 0, yaitu z ditambah mu dikali z sama dengan 0, itu merupakan persamaan kedua, dan fz-nya sama dengan 0, menghasilkan x tambah y ditambah 2 kali lambda dikali lambda z ditambah mu dikali y sama dengan 0, itu persamaan ketiga. Nah, yang keempat itu f lambda sama dengan 0, menghasilkan x kuadrat ditambah z kuadrat dikurang 2 sama dengan 0, merupakan persamaan keempat. Yang kelima itu f mu sama dengan 0, yaitu yz dikurang 2 sama dengan 0, merupakan persamaan kelima. Nah, dari persamaan satu ini kita bisa memperoleh z ditambah 2 lambda x sama dengan 0, yaitu menghasilkan 2 lambda x sama dengan min z, itu z-nya pindah ruas, menghasilkan nilai lambda sama dengan min z per 2x. Nah, dari persamaan kedua ini juga kita bisa menghasilkan x, atau kita bisa sederhanakan z dalam kurung 1 tambah mu sama dengan 0, sehingga menghasilkan z-nya itu sama dengan 0, atau 1 ditambah mu-nya juga sama dengan 0, sehingga menghasilkan mu sama dengan min 1. Nah, dari hasil yang kita dapat dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita substitusi ke persamaan yang ketiga. Nah, persamaan ketiga itu x tambah y ditambah 2 lambda z ditambah mu y sama dengan 0, itu kita substitusikan sehingga menghasilkan x ditambah y ditambah 2, kan lambdanya nilainya itu min z per 2x dikali z ditambah dengan nilai mu-nya kan min 1 dikali y sama dengan 0.
Nah, menghasilkan X tambah Y, karena di sini kan ada 2, jadi di sini duanya saling habis, tersisa min Z. Di sini kenapa kuadrat? Karena di sini ada Z, berarti sehingga min Z dikali Z itu menghasilkan min Z kuadrat. Jadi di sini min Z kuadrat per X dikurang Y sama dengan 0. Nah, sehingga menghasilkan ini itu masing-masing kita kalikan dengan X, sehingga menghasilkan X dikali X itu X kuadrat, karena ini Y-nya saling habis, tersisa X kuadrat dikurang dengan Z kuadrat, karena ini juga sudah habis, karena tadi dikalikan X, jadi X per X, sehingga menghasilkan X kuadrat dikurang Z kuadrat sama dengan 0, menghasilkan nilai X kuadrat sama dengan Z kuadrat. Ini bisa juga kebalikannya, jadi X kuadrat itu juga sama dengan X kuadrat. Nah, pada persamaan keempat, itu X kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2 sama dengan 0, itu menghasilkan X kuadrat. Kita substitusikan nilai ini, kita ambil nilai Z kuadratnya, yaitu X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 2 sama dengan 0, yaitu menghasilkan ini X kuadrat ditambah X kuadrat itu 2X kuadrat dikurang 2 sama dengan 0, menghasilkan 2X kuadrat sama dengan 2, itu menghasilkan X sama dengan plus minus 1, jadi Z-nya juga bisa jadi plus minus 1 juga. Nah, pada persamaan 5, yaitu kita menghasilkan YZ sama dengan 2, sehingga Y-nya sama dengan, karena kita mencari nilai Y, maka Y-nya sama dengan 2 per Z. Selanjutnya, kita cari nilai-nilainya. Nah, nilai X-nya tadi kan X sama dengan plus minus 1, nilai Y-nya sama dengan 2 per Z, nilai Z-nya itu sama dengan plus minus 1, dan nilai lambdanya juga sama dengan min Z per 2X, dan nilai mu-nya itu sama dengan min 1. Nah, ini nilai X dan Y-nya kan bisa jadi dia 1, Z-nya juga bisa jadi 1, kemudian nilai X-nya bisa jadi dia bisa jadi dia 1, dan Z-nya bisa jadi dia min 1. Begitupun seterusnya. Nah, sekarang nilai Y-nya kan Y sama dengan 2 per Z. Nah, 2 per Z ini kita substitusikan nilai Z-nya. 2 bagi 1 kan 2, sehingga hasilnya di sini 2. Kemudian yang kedua itu kemudian nilai yang Nah, kemudian Y sama dengan 2 per Z itu, nilai Z yang kedua lagi itu min 1, sehingga 2 per min 1 itu sama dengan min 2. Nah, kemudian yang ketiga itu Y sama dengan 2 per Z, Z-nya 1, sehingga hasilnya juga 2. Karena 2 bagi 1, 2. Dan nilai Y sama dengan 2 per Z itu, Z-nya kan di sini min 1, sehingga menghasilkan min 2. Nah, kemudian kita ke nilai lambda. Nah, nilai lambdanya kan X sama dengan min Z per 2X, sehingga menghasilkan kan min Z-nya di sini kan 1, jadi min 1 per 2X, X-nya kan 1, jadi 2 kali 1, 2, berarti menghasilkan min 1/2. Nah, begitupun seterusnya, kita substitusi saja nilainya Z dan nilai X, sehingga menghasilkan yang kedua itu 1/2, yang ketiga 1/2, dan yang terakhir itu min 1/2. Nah, ini kan nilai mu-nya sama dengan min 1, jadi semua titiknya itu min 1. Nah, sekarang kita masukkan ke nilai fungsinya, yaitu nilai fungsinya kan f, x, y, z sama dengan x dikali z ditambah y dikali z. Nah, x-nya yang pertama kan 1, y-nya z-nya yang pertama juga 1. Nah, ditambah dengan nilai y-nya yang pertama kan 2, dikali dengan Z-nya kan 1, sehingga 1 dikali 1 ditambah 2 kali 1 menghasilkan 3. Nah, yang kedua itu 1 dikali min 1 ditambah dengan min 2 dikali min 1 sama dengan 0. Ini juga nilai X-nya kan di sini 1, terus nilai Z-nya min 1, kemudian nilai
nilai y-nya min 2 dan dikali dengan nilai z-nya min 1 sehingga menghasilkan 1. Begitupun seterusnya, kita substitusikan semua nilai x dikali z ditambah y dikali z sesuai dengan titiknya. Nah, sehingga kita menghasilkan nilai maksimum dari nilai dari fx, y dan z sama dengan z ditambah yz adalah 3 dan nilai minimumnya adalah 1. Oke, baik, kita langsung saja ke contoh yang kedua, di mana contoh yang kedua itu tentukanlah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx y z sama dengan x ditambah 2y ditambah 3z pada elips yang merupakan perpotongan tabung x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0 dan bidang y ditambah z sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita ingin memaksimumkan dan meminimumkan fx, y, z terhadap g, x, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan dikurang 2 sama dengan 0 dan hx dikali hx, y, z sama dengan y ditambah z dikurang 1 sama dengan 0. Nah, persamaan Lagrange yang berpadanan adalah fx sama dengan 0. Ini tuh sesuai juga dengan langkah-langkahnya. Yang ini kita berada di langkah yang kedua, yaitu menentukan turunan parsialnya. Nah, fx sama dengan 0 itu adalah 1 sama dengan 2 lambda dikali x, dan yang kedua itu fy sama dengan 0, 2 menghasilkan 2 sama dengan 2 lambda dikali y ditambah mu, itu merupakan persamaan kedua. Nah, yang ketiga itu fz sama dengan 0, yaitu menghasilkan 3 sama dengan lambda, itu merupakan persamaan ketiga. Dan yang keempat itu f lambda sama dengan 0, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2 sama dengan 0, itu merupakan persamaan keempat. Nah, selanjutnya f mu-nya sama dengan 0, y ditambah z dikurang 1 sama dengan 0 merupakan persamaan kelima. Nah, pada persamaan pertama itu kita bisa memperoleh nilai x-nya sama dengan 1/2 lambda. Karena ini 1/2 lambda. Nah, dari persamaan 2 dan 3 juga kita memperoleh y sama dengan min 1/2 lambda. Nah, pada persamaan keempat, min 1/2 lambda itu berkuadrat per nilai x-nya. Pada persamaan 4 ini kita substitusi nilai x-nya ke nilai dan nilai y-nya, sehingga 1/2 lambda berpangkat 2 ditambah min 1/2 lambda berpangkat 2 sama dengan 2. Nah, dapat disimpulkan bahwa lambda sama dengan plus minus 1/2. Nah, pada persamaan 5 ini kita memperoleh nilai z sama dengan 1 dikurang y. Kemudian dapat disimpulkan bahwa nilai lambda itu sama dengan lambda sama dengan plus minus 1/2. Untuk lambda sama dengan 1/2 itu menghasilkan titik kritis x, y, z sama dengan 1 di min 1,2. Ini berasal dari mana? Yaitu dari kan tadi ada nilai, kita telah memperoleh nilai x-nya sama dengan 1/2 lambda, sehingga kita substitusikan dari nilai lambda kan tadi 1/2, jadi 2 dikali 1/2 kan 1, jadi 1/1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita memperoleh juga nilai y sama dengan min 1/2 lambda, sehingga kita substitusikan nilai lambdanya, yaitu 2 dikali dengan 1/2 hasilnya 1, sehingga min 1/1 itu hasilnya min 1. Kemudian nilai z sama dengan 1 dikurang y, itu y-nya kan
min 1. Jadi 1 dikurang min 1 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk nilai lambda sama dengan min 1/2 menghasilkan titik kritis yaitu x, y, z sama dengan min 1, 1, dan 0. Ini berasal dari mana? Yaitu kita substitusi juga nilai lambdanya yaitu dengan 1/2 dikali dengan min 1/2. Jadi hasilnya sini 1 per min 1 sama dengan min 1 dan y-nya sama dengan min 1/2 dikali min 1/2 sehingga menghasilkan 1 karena min 1 per 1 min 1 dibagi dengan 1 hasilnya dibagi dengan min 1 hasilnya 1. Selanjutnya itu nilai z sama dengan 1 dikurang 1 karena nilainya 1 jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fungsi f(x, y, z) sama dengan x tambah 2y tambah 3z itu adalah sama dengan 5 karena kita substitusi semua nilainya yaitu untuk nilai yang ini 1, min 1, dan 2. Jadi kita substitusi semua nilai ini. Nilai x-nya 1, nilai y-nya min 1, nilai z-nya 2. Kita substitusi sehingga menghasilkan nilai 5. Itu merupakan nilai maksimumnya. Nah, sekarang dan f(x, y, z) itu sama dengan x tambah 2y tambah 3z itu menghasilkan untuk titik min 1, 1, dan 0 itu sama dengan 1. Ini hasilnya 1 itu berasal dari hasil substitusi fungsi ini dari titik ini ke fungsi yang ini, sehingga 1 merupakan nilai minimumnya. Nah, baik, lanjut ke contoh yang ketiga, di mana tentukan titik pada garis f(x, z) sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat yang merupakan perpotongan bidang x tambah y tambah z sama dengan 8 dan 2x dikurang y ditambah 3z sama dengan 28 yang terdekat dari titik asal O yaitu 0,0,0. Nah, untuk penyelesaiannya misalnya G sama dengan Gx, y, z-nya itu adalah x tambah y tambah z dikurang 8 dan H-nya Hx, y, z sama dengan 2x dikurang y ditambah 3z dikurang 28. Dengan metode Lagrange diperoleh 5 persamaan. 5 persamaan ini berasal dari fungsi Lagrange-nya. Nah, sesuai juga dengan langkah-langkah, ini merupakan turunan parsialnya. Jadi fx sama dengan 0 yaitu 2x sama dengan lambda ditambah 2 mu itu merupakan persamaan 1. Kemudian fy sama dengan 0 yaitu 2y sama dengan lambda kurang mu itu merupakan persamaan kedua. Kemudian fz sama dengan 0 adalah 2z sama dengan 2z sama dengan lambda ditambah 3 mu merupakan persamaan ketiga. Selanjutnya f lambda sama dengan 0 adalah x tambah y tambah z sama dengan 8 merupakan persamaan keempat. Dan yang terakhir itu f mu sama dengan 0 adalah 2x dikurang y ditambah 3z sama dengan 28 merupakan persamaan kelima. Nah, masing-masing persamaan 4 dan 5 itu kita kalikan 2 menghasilkan 2x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 16. Itu merupakan persamaan ke-6. Dan 4x dikurang 2y ditambah 6z sama dengan 56 itu merupakan persamaan ke-7. Selanjutnya itu kita substitusikan persamaan 1, 2, dan 3 ke persamaan 6. Nah, sehingga menghasilkan 3 lambda ditambah 4 mu sama dengan 16 itu merupakan persamaan ke-8. Nah, selanjutnya kita substitusi lagi persamaan 1, 2, dan 3 itu ke persamaan 7. Menghasilkan 2 dalam kurung lambda ditambah 2 dikali mu dikurang lambda dikurang mu ditambah dengan 3 dikali lambda ditambah 3 mu sama dengan 56. Sehingga menghasilkan 2 lambda ditambah 7 mu sama dengan 28 itu merupakan persamaan ke-9. Nah, dari persamaan 8 dan 9 diperoleh 3 lambda ditambah 4 mu sama dengan 16 dan 2 lambda ditambah 7 mu sama dengan 28. Nah, pada persamaan yang ini itu
3 lambda tambah 4 mu sama dengan 16 itu kita kali 2. Dan untuk 2 lambda ditambah 7 mu sama dengan 28 itu kita kali 3. Sehingga menghasilkan 6 lambda ditambah 8 mu sama dengan 32. Dan 6 lambda ditambah 21 mu sama dengan 84. Lanjut, ini kan 6 lambda dikurang 6 lambda itu sama dengan 0. Ini saling habis, jadi tersisa 8 mu dikurang 21 mu hasilnya min 13 mu sama dengan 32 dikurang 84 kan hasilnya min 52, sehingga menghasilkan mu sama dengan min 4. Nah, memperoleh nilai mu sama dengan 4 dan lambda sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusikan nilai lambda dan nilai mu ke persamaan 1, 2, dan 3, menghasilkan nilai X sama dengan 4, nilai Y sama dengan min 2, nilai Z sama dengan 6. Karena hanya satu titik kritis, maka titik terdekatnya adalah X, Y, Z sama dengan 4,2,6. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga suara saya jelas dan penjelasan saya juga jelas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.